Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi jika Danau Tiberias tiba-tiba kering dan kurma baisan berhenti berbuah? Di sebuah pulau yang tak terpetakan, sesosok raksasa sedang menghentak rantainya. Saat belenggu itu putus, sejarah manusia akan memasuki babak paling gelap. Inilah kisah tentang sang fitnah terbesar, Al-Masih Ad-Dajjal. Dunia yang kita kenal saat ini mungkin terasa bising dengan teknologi dan informasi. Namun dalam lembaran sejarah eskatologi, ada sebuah masa di mana samudera masih menyimpan rahasia yang tak tersentuh oleh peta navigasi manapun. Babak pertama dari sejarah Dajjal bukanlah tentang perangan besar atau keajaiban palsu, melainkan tentang kesunyian yang mencekam di sebuah pulau yang tak bernama, di mana sang fitnah terbesar umat manusia menghabiskan waktu berabad-abad dalam belenggu besi yang tak terpatahkan. Pelayaran yang tersesat. Kisah ini bermula dari sebuah ekspedisi yang tidak disengaja. Tamim Ad-Dari, seorang pria Nasrani yang kemudian memeluk Islam, bersama 30 orang rekannya dari kabilah Lam dan Judzam, sedang berlayar mengarungi Laut Mediterania, atau dalam beberapa riwayat disebut Laut Yaman. Mereka bukanlah penjelajah yang mencari monster, mereka adalah pelaut dan pedagang biasa yang malangnya terjebak dalam amukan alam. Badai besar menghantam kapal mereka. Selama 1 bulan penuh, ombak raksasa mempermainkan kapal itu seperti sepotong kayu kecil di tengah genangan air. Mereka kehilangan arah, kehilangan cahaya bintang sebagai pemandu, dan yang tersisa hanyalah kepasrahan di tengah deru angin yang memekakan telinga. Hingga akhirnya, tepat saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, mereka melihat bayangan daratan. Sebuah pulau yang asing, tenang, namun memancarkan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Pertemuan dengan Al-Jassasah. Begitu kaki mereka menyentuh pasir pantai, mereka disambut oleh pemandangan yang aneh. Seekor makhluk dengan bulu yang sangat lebat, begitu lebatnya sehingga mereka tidak bisa membedakan mana bagian depan dan mana bagian belakang, mana kepala dan mana ekor, berjalan mendekat. Makhluk itu tidak menyerang, melainkan berbicara dengan bahasa manusia yang fasih. "Siapa kau?" tanya mereka dengan gemetar. "Aku adalah Al-Jassasah, sang pengintai mata-mata," jawab makhluk itu dengan suara yang berat. Al-Jassasah tidak memberikan banyak penjelasan tentang dirinya. Ia hanya memerintahkan para pelaut itu untuk menuju ke sebuah biara tua yang terletak di tengah pulau. "Pergilah ke biara itu, karena di sana ada seseorang yang sangat merindukan berita dari kalian," ucapnya. Perintah itu mengandung urgensi yang tidak bisa ditolak, meski ketakutan merayapi hati Tamim dan kawan-kawannya. Mereka menduga makhluk itu adalah setan, namun rasa ingin tahu dan insting bertahan hidup mendorong mereka melangkah lebih jauh ke pedalaman pulau. Sosok di balik rantai besi. Di dalam biara yang lembab dan remang-remang itu, mereka menemukan pemandangan yang lebih mengerikan daripada Al-Jassasah. Seorang pria bertubuh raksasa, dengan perawakan yang sangat kuat dan kasar, duduk bersimpuh. Namun, ia tidak bebas. Kedua tangannya terbelenggu ke lehernya, dan di antara lutut hingga mata kakinya terikat kuat dengan rantai besi yang tebal. Pria itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Meskipun terikat, matanya memancarkan kecerdasan yang licik dan otoritas yang gelap. Ia tidak memohon dilepaskan. Sebaliknya, ia justru menginterogasi para pelaut itu layaknya seorang penguasa yang sedang menagih laporan dari bawahannya. "Beritahukan kepadaku tentang pohon kurma di Baisan, wilayah di Palestina," tanya pria itu. Tamim menjawab, "Tentang apanya yang ingin kau ketahui? Apakah pohon-pohon itu masih berbuah?" "Ya, masih berbuah," jawab Tamim. Pria itu bergumam dingin, "Ketahuilah, sebentar lagi pohon-pohon itu tidak akan lagi berbuah." Pertanyaan berlanjut ke Danau Tiberias. Dajjal bertanya apakah danau itu masih berair. Ketika dijawab bahwa airnya masih melimpah, ia meramalkan bahwa air danau itu akan surut hingga kering kerontang. Ia juga bertanya tentang mata air Zughar dan apakah penduduknya masih bertani menggunakan air tersebut. Terakhir, ia bertanya tentang seorang nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, di tanah Arab. "Apa yang dilakukan bangsa Arab terhadapnya?" tanya sang tawanan. "Dia telah menang atas mereka dan mereka menaatinya," jawab para pelaut. Mendengar itu, Dajjal berkata, "Sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk menaatinya." Proklamasi sang pendusta. Setelah mendapatkan semua informasi itu, pria tersebut akhirnya mengungkap identitasnya. Dengan nada yang penuh ancaman namun penuh percaya diri, ia berkata,
Aku akan memberitahu kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih, Dajjal. Sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Maka aku akan keluar dan berjalan di muka bumi. Tidak ada satu negeri pun yang tidak aku masuki dalam waktu 40 malam, kecuali Makkah dan Taibah, Madinah. Ia menjelaskan bahwa setiap kali ia mencoba memasuki kedua kota tersebut, ada malaikat yang memegang pedang terhunus menghalanginya. Kalimat ini menunjukkan bahwa meskipun ia memiliki kekuatan yang tampak tak terbatas kelak, ia tetaplah makhluk yang berada di bawah kendali hukum Allah. Ia adalah tahanan surgawi yang sedang menunggu waktu eksekusi, tugasnya sebagai ujian terbesar bagi umat manusia. Simbolisme belenggu dan penantian. Babak ini mengajarkan kita bahwa Dajjal bukanlah mitos yang muncul tiba-tiba. Ia adalah entitas yang nyata, yang keberadaannya telah dipantau bahkan sejak zaman kenabian. Rantai besi yang mengikatnya melambangkan batasan yang diberikan Allah. Ia tidak bisa bergerak 1 inci pun sebelum waktunya tiba. Penantian Dajjal di pulau tersebut adalah periode pengintaian. Itulah mengapa pengawalnya disebut Al-Jassasa. Ia mengamati tanda-tanda alam. Mengeringnya air, hilangnya buah-buahan, dan perubahan geopolitik di tanah Arab. Baginya, setiap tetes air yang surut di Danau Tabaria adalah denting jam yang mendekatkannya pada kebebasan. Bagi Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya, pertemuan itu bukanlah sekadar cerita mistis, melainkan sebuah peringatan nyata yang kemudian mereka sampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri membenarkan kisah ini di atas mimbar, menyatakan bahwa apa yang dilihat Tamim sesuai dengan apa yang beliau sampaikan kepada umatnya mengenai ciri-ciri Dajjal. Pulau itu tetap menjadi misteri, tersembunyi dari satelit dan mata manusia modern, hingga saat yang ditentukan tiba. Dajjal tetap di sana, di balik jeruji gaib, mengasah tipu dayanya, menunggu dunia berada dalam titik paling lemah sehingga ia bisa muncul sebagai sosok yang seolah-olah menjadi juru selamat, padahal ia membawa kehancuran yang tak terperikan. Kepergian Tamim Ad-Dari dari pulau misterius itu meninggalkan sebuah kesunyian yang mencekam, namun bagi sang tawanan, itu adalah awal dari penghitungan mundur. Berabad-abad berlalu dalam dimensi waktu yang berbeda bagi sang penghuni biara. Di luar sana, dunia berubah. Kerajaan-kerajaan besar bangkit dan runtuh, teknologi mulai menggantikan keajaiban, dan manusia perlahan-lahan melupakan peringatan-peringatan kuno tentang sang pendusta. Namun, alam tidak pernah berbohong. Rantai besi yang mengikat Dajjal bukanlah besi biasa. Ia adalah belenggu takdir yang kuatannya terikat pada kondisi spiritual dan ekologis bumi. Seiring dengan manusia yang semakin rakus mengeruk isi bumi, tanda-tanda yang ditanyakan Dajjal mulai menampakkan wujudnya. Perkebunan kurma di Baisan mulai gagal panen, tersingkir oleh pembangunan dan perubahan iklim. Yang paling mengerikan adalah Danau Tabaria, Tiberias. Airnya yang dahulu melimpah, setetes demi setetes mulai surut, menyingkap dasar danau yang retak-retak. Setiap sentimeter penurunan permukaan air danau itu seolah-olah mengikir mata rantai di tangan Dajjal. Ketika kekeringan ekstrim melanda dunia selama 3 tahun berturut-turut, di mana tahun pertama langit menahan sepertiga hujannya, tahun kedua 2/3, dan tahun ketiga tidak ada setetes pun air jatuh dari langit, saat itulah rantai di biara tua itu hancur menjadi debu. Kemunculan di Hurasan, sang penyelamat palsu. Dajjal tidak muncul secara tiba-tiba di tengah kota metropolitan dengan kilat dan guntur. Ia adalah penipu agung, dan penipuan terbaik dimulai dengan kehalusan. Lokasi kemunculannya adalah dari arah timur, dari wilayah yang secara historis dikenal sebagai Hurasan atau dari daerah Isfahan, Yahudiya. Ia muncul di saat umat manusia berada dalam titik nadir keputusasaan. Bayangkan sebuah dunia yang luluh lantak oleh kelaparan hebat. Anak-anak menangis meminta roti, dan para pemimpin dunia tidak lagi memiliki solusi. Di tengah debu dan kekacauan inilah, sosok raksasa yang pernah dilihat Tamim muncul kembali. Namun kali ini ia mengenakan jubah pembawa harapan. Awalnya, ia tidak langsung mengaku sebagai Tuhan. Ia tampil sebagai seorang tokoh karismatik, seorang orator ulung yang menjanjikan tatanan dunia baru, New World Order. Ia membawa solusi untuk kelaparan dan teknologi yang tampak seperti keajaiban bagi orang-orang yang sedang sekarat. Strateginya adalah memenangkan hati mereka yang lapar. Ia membawa gunung roti dan sungai air yang selalu mengikutinya.
Bagi perut yang kosong, ideologi dan iman menjadi sangat tipis. Jutaan orang mulai mengikutinya, bukan karena mereka percaya ia Tuhan, tetapi karena mereka butuh makan. Transformasi menjadi Tuhan, diplomasi dan sihir. Setelah mendapatkan pengikut fanatik dalam jumlah besar, ego Dajjal mulai beralih ke tahap berikutnya. Ia mulai mengaku sebagai nabi, dengan kemampuannya yang luar biasa, yang sebenarnya adalah sihir tingkat tinggi dan bantuan dari bala tentara setan, jin. Ia melakukan hal-hal yang melampaui logika manusia saat itu. Kecepatan geraknya digambarkan seperti awan yang ditiup angin. Dengan teknologi atau kekuatan gaibnya, ia bisa berada di satu benua dan berpindah ke benua lain dalam waktu singkat, menciptakan ilusi kemahakuasaan. Setan-setan yang menjadi pendukungnya mulai menyamar menjadi kerabat-kerabat orang yang baru meninggal. Dajjal akan mendatangi seorang badui atau penduduk kota yang kehilangan orang tuanya, lalu berkata, "Jika aku membangkitkan ayah dan ibumu, maukah kau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu?" Ketika orang itu setuju, setan yang menyerupai ayah dan ibunya akan muncul dan berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah Tuhanmu." Inilah puncak dari fitnah besar. Manusia tidak lagi diuji dengan argumen teologis, melainkan dengan serangan terhadap emosi dan kebutuhan dasar mereka. Kebenaran menjadi kabur. Orang-orang yang memiliki iman yang lemah atau mereka yang hanya mengejar kenikmatan duniawi, bermata satu, akan dengan mudah sujud di hadapannya. Bala tentara berkopiah merah. Dalam riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang mengenakan jubah atau kopiah tebal tayalisa. Namun, pengikutnya tidak terbatas pada satu kaum. Ia adalah magnet bagi siapa saja yang merasa terpinggirkan, mereka yang dendam pada tatanan lama, dan mereka yang hatinya telah keras. Banyak kaum wanita pada masa itu yang akan sangat mudah terpengaruh, sehingga dikisahkan para lelaki sampai harus mengikat istri dan anak perempuan mereka di dalam rumah dengan tali agar mereka tidak lari keluar menyambut Dajjal. Mengapa? Karena Dajjal menawarkan pesona, keamanan materi, dan janji-janji kebebasan yang sangat memabukkan di tengah dunia yang sedang sekarat. Dajjal juga memanfaatkan fenomena alam. Jika suatu kaum menolaknya, ia akan meninggalkan wilayah mereka dalam keadaan kering kerontang dan hartanya akan mengikutinya, seperti lebah yang mengikuti ratunya. Sebaliknya, jika suatu kaum menerimanya sebagai Tuhan, ia akan memerintahkan langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman hijau seketika. Kemakmuran instan inilah yang menjadi senjata utamanya untuk menundukkan bangsa-bangsa. Konfrontasi dengan pemuda beriman. Di tengah kegilaan global ini, muncul satu narasi kecil namun kuat tentang seorang pemuda dari Madinah. Ketika Dajjal sampai di pinggiran kota suci itu, seorang pemuda yang berpegang teguh pada hadis Nabi keluar menemuinya. Dajjal bertanya, "Apakah kau percaya aku Tuhanmu?" Pemuda itu dengan lantang berteriak di depan ribuan pengikut Dajjal, "Kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah kepada kami." Untuk menunjukkan kuasanya, Dajjal menggergaji pemuda itu menjadi dua bagian, lalu berjalan di antara kedua potongan tubuh itu. Dengan sihirnya, ia memanggil pemuda itu dan si pemuda bangkit kembali sambil tersenyum. Dajjal bertanya lagi, "Sekarang, apakah kau percaya padaku?" Pemuda itu justru tertawa dan berkata, "Sekarang aku semakin yakin bahwa kau adalah Dajjal." Dajjal mencoba membunuhnya lagi, namun Allah membuat leher pemuda itu menjadi tembaga sehingga pedang Dajjal tidak mempan. Inilah satu-satunya kegagalan teknis Dajjal di depan publik, sebuah pengingat bahwa kekuatannya hanyalah pinjaman dari Tuhan untuk menguji manusia, dan ia tetaplah makhluk yang terbatas. Dunia di bawah bayang-bayang sang pendusta. Bab 2 ini diakhiri dengan gambaran dunia yang hampir sepenuhnya jatuh ke tangan Dajjal. Kota-kota besar menjadi pusat pemujaannya. Sistem ekonomi dunia berada di bawah kendalinya. Hanya mereka yang memuja sang pendusta yang bisa makan dan berdagang. Umat Islam yang bertahan harus melarikan diri ke pegunungan, hidup dalam kelaparan, dan hanya bertahan hidup dengan bertasbih kepada Allah sebagai pengganti makanan fisik. Atmosfer bumi terasa sesak. Waktu terasa melambat secara aneh, satu hari seperti setahun. Manusia merasa seolah-olah hari kiamat sudah benar-benar terjadi, dan sang pencipta mereka adalah sosok yang ada di depan mata dengan tanda kafir di dahinya.
Inilah masa di mana bumi berubah menjadi penjara besar bagi mereka yang beriman, dan surga duniawi bagi mereka yang tersesat. Dajjal kini menolehkan pandangannya ke arah barat dan selatan. Ia telah menguasai timur. Ia telah melewati benua-benua besar. Kini, tujuannya hanya satu, menghancurkan sisa-sisa perlawanan di jantung spiritual dunia, Makkah, Madinah, dan akhirnya Al-Quds, Yerusalem. Anomali waktu. Ketika matahari tertahan di langit, setelah berhasil membangun basis kekuatan di timur dan memproklamirkan diri sebagai Tuhan, Dajjal memulai kampanye globalnya. Namun, kemunculannya membawa sebuah fenomena fisika dan spiritual yang belum pernah disaksikan oleh mata manusia sejak zaman penciptaan. Pergeseran dimensi waktu. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwa Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Namun, 40 hari ini bukanlah hari-hari biasa yang kita kenal. Hari pertama terasa seperti 1 tahun. Hari kedua terasa seperti 1 bulan. Hari ketiga terasa seperti 1 minggu. Sisa harinya berjalan seperti hari-hari biasa. Bayangkan ketegangan psikologis yang melanda umat manusia pada hari pertama. Matahari seolah-olah terpaku di titik puncaknya, enggan terbenam ke cakrawala. Kehidupan biologis manusia menjadi kacau, ritme sirkadian hancur. Bagi mereka yang beriman, ketakutan terbesar bukan hanya pada sosok Dajjal, melainkan pada kewajiban ibadah. Para sahabat Nabi dahulu bertanya, "Ya Rasulullah, pada hari yang seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami sholat 1 hari saja?" Rasulullah menjawab, "Tidak, ukurlah waktu dengan sewajarnya." Maka, di tengah kegilaan dunia, orang-orang beriman sibuk menghitung jam, melakukan sholat 5 waktu berdasarkan perkiraan waktu normal, sementara di luar sana, pengikut Dajjal berpesta pora di bawah matahari yang tak kunjung terbenam. Kecepatan burak palsu, ekspansi tanpa batas. Dajjal tidak berjalan kaki selayaknya pengembara kuno. Ia digambarkan memiliki kecepatan seperti awan yang ditiup angin. Dalam konteks modern, ini dapat diartikan sebagai penguasaan atas teknologi transportasi yang melampaui imajinasi atau kekuatan sihir yang mampu melipat jarak bumi. Ia mendatangi kota demi kota, negara demi negara. Tidak ada satupun sudut bumi yang tersembunyi dari jangkauan pengaruhnya. Dari metropolis yang penuh gedung pencakar langit hingga desa terpencil di tengah hutan, bayangan Dajjal hadir membawa 2 pilihan ekstrim. Kemakmuran bagi yang tunduk atau kehancuran bagi yang membangkang. Ia menggunakan media dan informasi sebagai senjatanya. Sosoknya terpampang di setiap sudut, suaranya menggema di setiap frekuensi. Ini adalah era di mana kebenaran subjektif mencapai puncaknya. Dajjal menciptakan narasi bahwa dia adalah satu-satunya entitas yang mampu menghentikan krisis pangan dan energi global yang telah ia ciptakan sendiri melalui pengaruh gaibnya atas alam. Surga yang membakar dan neraka yang menyejukkan. Salah satu fitnah paling ikonik dari Dajjal adalah 2 aliran sungai atau 2 lembah yang selalu menyertainya. Ia menamainya surga dan neraka. Surganya terlihat penuh dengan taman hijau, air mengalir, dan segala macam kemewahan duniawi. Namun, bagi mereka yang memasukinya, itu adalah kehancuran iman yang berujung pada siksa abadi. Nerakanya terlihat seperti api yang berkobar-kobar, menakutkan, dan menyiksa. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi rahasia. Barang siapa di antara kalian mendapati hal itu, hendaklah ia memejamkan mata dan menjatuhkan dirinya ke dalam sungai yang ia anggap api itu, karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin dan tawar. Ujian ini adalah ujian terhadap persepsi. Manusia modern yang terbiasa menilai segala sesuatu dari kulit luar, yang bermata satu, akan langsung berlari menuju surga Dajjal. Hanya mereka yang melihat dengan 2 mata, logika dan iman, yang akan berani menceburkan diri ke dalam api demi mempertahankan prinsip ketuhanan yang murni. Di babak ini, Dajjal benar-benar memisahkan gandum dari skam, memisahkan mukmin sejati dari mereka yang hanya beragama karena warisan atau status sosial. Tunduknya elemen alam dan harta karun bumi. Kekuasaan Dajjal meluas hingga ke tingkat molekuler dan geologis. Ketika ia melewati sebuah padang pasir yang gersang dan memerintahkannya, "Keluarkanlah harta simpananmu," maka harta karun berupa emas dan perak dari perut bumi akan muncul dan mengikuti langkahnya seperti sekawanan lebah mengikuti ratunya.
Ini adalah bentuk manipulasi ekonomi yang paling absolut. Dajjal memegang kendali atas semua sumber daya alam. Ia menghukum wilayah yang menolaknya dengan kemiskinan instan. Hewan ternak mereka mati, tanaman mereka layu, dan mata air mereka mengering dalam sekejap mata. Sebaliknya, wilayah yang menyambutnya dengan sujud akan melihat ternak mereka menjadi gemuk dan susu mereka melimpah. Dalam kondisi seperti ini, banyak manusia yang secara sadar tahu bahwa dia adalah penipu, namun tetap mengikuti Dajjal hanya agar anak-anak mereka tidak mati kelaparan. Ini adalah jebakan moral yang sangat kejam. Dajjal tidak hanya menyerang fisik, ia menghancurkan martabat manusia. Pengepungan terakhir menuju barat. Setelah hari-hari yang panjang dan melelahkan, yang terasa seperti 1 tahun dan 1 bulan, waktu mulai kembali normal saat Dajjal bergerak menuju wilayah Syam dan Hijaz. Namun, pada saat itu, dunia sudah berada dalam genggamannya. Struktur pemerintahan dunia telah runtuh dan digantikan oleh komando tunggal dari sang pendusta. Ia telah menyapu bersih perlawanan di daratan Asia, Eropa, dan Amerika. Kini, matanya tertuju pada pusat spiritual bumi. Ia tahu bahwa selama Makkah dan Madinah masih berdiri sebagai mercusuar harapan, kekuasaannya belum sempurna. Maka, dengan bala tentara raksasa yang terdiri dari berbagai bangsa, Dajjal bergerak menuju arah Jazirah Arab. Setelah melewati masa-masa di mana waktu melambat dan dunia tunduk di bawah telapak kakinya, Dajjal kini sampai pada ambisi tertingginya. Baginya, penaklukan dunia tidak akan pernah sempurna selama masih ada titik-titik di bumi yang tidak mau bersujud kepadanya. Ia telah melintasi samudera dan benua, menghancurkan peradaban besar, dan mematikan api iman di banyak hati. Kini, pandangannya tertuju pada 2 kota kecil di Jazirah Arab yang memancarkan cahaya spiritual yang tidak bisa ia padamkan, Makkah dan Madinah. Bagi Dajjal, Makkah dan Madinah bukan sekadar kota geografis, keduanya adalah simbol perlawanan terakhir. Selama azan masih berkumandang dengan menyebut nama Tuhan yang Esa, maka klaim ketuhanannya akan selalu goyah. Maka, ia mengumpulkan bala tentara raksasanya, sebuah koalisi global yang terdiri dari mereka yang tertipu oleh rotinya dan mereka yang terpikat oleh sihirnya, untuk melakukan gerak maju menuju jantung Hijaz. Tembok malaikat dan pedang terhunus. Dajjal bergerak dengan penuh kesombongan. Namun ketika ia sampai di perbatasan tanah haram Makkah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ia yang bisa memerintah hujan dan membangkitkan ilusi orang mati, tiba-tiba terhenti oleh kekuatan yang jauh lebih purba. Di setiap celah gunung, di setiap jalan masuk menuju Makkah, berdirilah barisan malaikat yang tak kasat mata namun kekuatannya terasa nyata. Mereka memegang pedang yang cahayanya mampu membutakan mata batin sang pendusta. Dajjal mencoba merangsek maju, namun setiap kali ia melangkah ke batas tanah haram, sebuah dorongan energi yang dahsyat memukulnya mundur. Ia menggeram dalam amarah yang luar biasa. Sang Tuhan palsu itu baru saja menyadari bahwa ada batas-batas di bumi ini yang secara hukum penciptaan tidak akan pernah bisa ia jamah. Melihat kegagalannya di Makkah, ia mengalihkan kemarahannya menuju Madinah, kota sang nabi. Ia menyeberangi padang pasir dengan kecepatan badai, berharap Madinah akan lebih mudah ditaklukkan. Namun, nasib yang sama menantinya di sana. Ia sampai di sebuah tempat bernama Zurabul Ahmar, tepat di ujung parit Madinah. Di setiap gerbang masuk Madinah, malaikat-malaikat Tuhan telah bersiap, menghunuskan pedang yang menjaga kesucian kota itu dari najisnya langkah sang Dajjal. Gempa penyaring, ujian terakhir bagi penduduk Madinah. Karena tidak mampu menembus perlindungan malaikat, Dajjal mendirikan perkemahan raksasanya di sebuah wilayah bernama Sabha, tanah garam, di luar perbatasan Madinah. Dari atas bukit, ia menunjuk ke arah Masjid Nabawi dan berkata kepada para pengikutnya dengan nada mengejek, "Lihatlah bangunan putih itu, itulah istana Ahmad Muhammad." Dajjal kemudian melakukan sebuah tindakan yang mengguncang fisik dan mental. Ia menghentakkan kakinya ke bumi dengan penuh kemarahan. Hentakan itu memicu gempa bumi yang dahsyat yang menggetarkan Madinah sebanyak 3 kali. Gempa ini bukan gempa tektonik biasa. Ini adalah gempa penyaring At-Tashfiyah. Di dalam Madinah, ketakutan mulai merambat. Mereka yang selama ini hanya berpura-pura beriman, kaum munafik, dan mereka yang hatinya dipenuhi keraguan, tidak kuat menahan getaran dan teror yang ditimbulkan oleh kehadiran Dajjal di depan gerbang mereka. Getaran itu seolah-olah memaksa segala bentuk
ketidakkilasan keluar dari dalam kota. Satu demi satu, pria dan wanita yang goyah imannya berlari keluar meninggalkan Madinah, menuju kem Dajjal demi mencari perlindungan dan makanan. Pada hari itu, Madinah benar-benar bersih dari orang-orang kafir dan munafik, menyisakan hanya mereka yang hatinya sekokoh gunung Uhud. Konfrontasi di garis batas. Di tengah pengepungan ini, muncullah kisah seorang pemuda terbaik yang telah disinggung dalam riwayat yang keluar menemui Dajjal. Pemuda ini adalah representasi dari ilmu dan keberanian. Ia keluar dari Madinah, melewati barisan penjaga, dan berdiri tepat di hadapan sang monster. Ketika anak buah Dajjal ingin membunuhnya, Dajjal melarang, "Bukankah Tuhan kalian, aku, telah melarang kalian membunuh siapapun tanpa izinnya?" Dajjal ingin menjadikan pemuda ini sebagai contoh kekuatannya. Namun, setiap argumen yang dilontarkan Dajjal dipatahkan oleh sang pemuda dengan kutipan hadis-hadis Nabi yang telah dihafalnya. Dajjal, dalam amarahnya, membelah tubuh pemuda itu menjadi dua. Ia berjalan di tengah-tengah potongan tubuh itu untuk menunjukkan dominasinya atas hidup dan mati. Namun, atas izin Allah, pemuda itu bangkit kembali dan justru tertawa lebih keras. "Demi Allah, sekarang aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan Nabi kami," serunya. Dajjal mencoba membunuhnya lagi, namun pedangnya seolah-olah menghantam logam yang tak bisa ditembus. Allah telah melindungi leher pemuda itu dengan lapisan tembaga spiritual. Inilah simbol bahwa ilmu dan iman yang benar adalah satu-satunya perisai yang tidak bisa ditembus oleh sihir Dajjal sesakti apapun. Pengepungan Baitul Maqdis. Menyadari bahwa Makkah dan Madinah adalah benteng yang mustahil ditembus, Dajjal mulai merasa terancam. Ia merasakan atmosfer dunia berubah. Ada sesuatu yang akan turun dari langit. Maka, ia memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju utara, menuju Syam, khususnya ke arah Baitul Maqdis, Yerusalem. Ia tahu bahwa kelompok utama orang beriman yang masih tersisa sedang berkumpul di sana, dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, Al-Mahdi. Dajjal mengepung wilayah itu dengan kekuatan penuh. Umat Islam di Baitul Maqdis terjepit dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka kekurangan makanan, air, dan senjata. Setiap pagi, mereka bersiap untuk pertempuran terakhir yang tampak mustahil untuk dimenangkan secara hitungan matematis. Malam-malam di Baitul Maqdis adalah malam yang penuh dengan doa dan rintihan. Di bawah pengepungan Dajjal yang kejam, mereka hanya memiliki harapan pada janji Tuhan. Dajjal berdiri di depan gerbang, siap untuk menghancurkan sisa-sisa perlawanan manusia, tanpa menyadari bahwa waktu 40 harinya hampir habis. Di tengah kegelapan malam pengepungan itu, langit mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Cahaya putih mulai berpendar dari arah timur Damaskus. Dunia seolah berada di ambang kehancuran total. Pengepungan yang dilakukan Dajjal terhadap Baitul Maqdis telah mencapai titik nadir bagi umat manusia yang beriman. Di dalam kota, Al-Mahdi bersama sisa-sisa pasukan Muslim sedang bersiap untuk sholat subuh. Suasana begitu hening, sebuah keheningan yang menyesakkan sebelum badai besar pecah. Mereka tahu bahwa di luar gerbang, bala tentara Dajjal yang tak terhitung jumlahnya telah bersiap untuk melakukan pembantaian massal. Kelaparan, kelelahan, dan tekanan psikologis telah menguji mereka hingga ke batas terjauh. Namun, di saat harapan fisik mulai sirna, langit memberikan jawaban. Ketika fajar menyingsing di ufuk timur Damaskus, tepat di menara putih masjid di sebelah timur kota, awan-awan terbelah. Dari balik cahaya yang menyilaukan, turunlah sosok yang telah dinantikan selama ribuan tahun. Turunnya Nabi Isa Sang Al-Masih yang asli. Nabi Isa bin Maryam turun dari langit dengan cara yang sangat agung. Ia mengenakan 2 lembar pakaian yang dicelup dengan warna kuning, zafaran, dan kedua tangannya bersandar pada sayap-sayap 2 malaikat. Rambutnya tampak basah, seolah-olah baru saja keluar dari pemandian, dan ketika ia menundukkan kepala, butiran-butiran air seperti mutiara jatuh darinya. Kehadirannya membawa aura kedamaian yang melenyapkan ketakutan di hati orang-orang beriman. Namun bagi pengikut Dajjal, kehadirannya adalah lonceng kematian. Nabi Isa kemudian melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis, di mana sholat subuh akan segera ditegakkan. Al-Mahdi, sang pemimpin pasukan, melihat kehadiran Nabi Isa dan secara otomatis mundur untuk memberikan posisi imam sholat kepadanya.
Namun, Nabi Isa dengan penuh kerendahan hati meletakkan tangannya di pundak Al-Mahdi dan berkata, "Majulah dan pimpinlah solat, karena sesungguhnya solat ini didirikan untukmu, untuk umat ini." Momen solat tersebut menjadi simbol bahwa syariat Nabi Muhammad SAW adalah penutup yang diakui oleh para nabi terdahulu. Setelah solat usai, Nabi Isa AS memberikan perintah yang menggetarkan, "Bukalah gerbang itu." Mencairnya sang pendusta. Begitu pintu gerbang dibuka, pandangan Nabi Isa AS langsung bertemu dengan pandangan Dajjal yang sedang berdiri pongah di atas tunggangannya. Di saat itulah, keajaiban metafisika terjadi. Dajjal, yang selama 40 hari telah menipu dunia dengan kemahakuasaannya, yang telah membangkitkan ilusi orang mati dan menurunkan hujan, tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Saat mata Dajjal menatap mata Nabi Isa, tubuhnya mulai bereaksi secara fisik terhadap kehadiran sang Nabi yang suci. Dajjal mulai meleleh seperti garam yang dimasukkan ke dalam air. Kekuatannya menguap, sihirnya sirna, dan ketakutan yang luar biasa menghujam jantungnya. Ia yang selama ini mengaku sebagai Tuhan kini tampak sebagai pengecut yang paling hina. Nabi Isa AS memiliki mukjizat unik pada saat itu. Napasnya tidak akan dirasakan oleh orang kafir kecuali orang itu akan langsung mati, dan jangkauan napasnya sejauh mata memandang. Melihat Dajjal yang mulai meleleh dan kehilangan nyali, Nabi Isa AS segera mengejarnya. Dajjal berbalik dan melarikan diri. Sebuah pemandangan yang memalukan bagi para pengikutnya yang baru saja menyembahnya sebagai penguasa alam semesta. Pertempuran di gerbang Lut. Pelarian Dajjal berakhir di sebuah tempat bernama Pintu Lut, yang di masa modern dikenal sebagai wilayah dekat bandara di Tel Aviv. Di sanalah, Nabi Isa AS berhasil menyusul sang pendusta. Dajjal mencoba menghilang atau bersembunyi, namun tidak ada tempat bagi kebatilan untuk lari dari kebenaran yang mutlak. Nabi Isa AS mengangkat tombak pendeknya, Harba, dan menghujamkannya tepat ke arah Dajjal. Darah sang pendusta membasahi ujung tombak tersebut, membuktikan kepada seluruh pengikutnya bahwa sosok yang mereka sembah hanyalah manusia biasa yang bisa terluka dan mati. Dengan satu serangan itu, fitnah terbesar dalam sejarah manusia resmi berakhir. Dajjal tewas dengan cara yang paling hina di tangan utusan Allah. Kekalahan bala tentara kegelapan. Tewasnya sang pemimpin memicu kepanikan luar biasa di kalangan bala tentaranya. Orang-orang Yahudi dan pengikut Dajjal lainnya mencoba melarikan diri dan bersembunyi. Namun, pada hari itu, seluruh alam semesta menolak kehadiran mereka. Hadis menyebutkan bahwa batu dan pohon akan berbicara, kecuali pohon Karkad, karena ia adalah pohon mereka. Batu-batu akan berseru, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang kafir, pengikut Dajjal, kemarilah dan bunuhlah dia." Ini adalah momen pembersihan bumi dari sisa-sisa energi negatif dan kesirikan yang dibawa oleh Dajjal. Kekuasaan zalim yang dibangun di atas kebohongan dan manipulasi runtuh dalam sekejap mata. Era kedamaian, dunia setelah Dajjal. Setelah kematian Dajjal, dunia memasuki fase yang disebut sebagai zaman keemasan kedua. Nabi Isa AS akan memerintah bumi dengan adil berdasarkan syariat Islam. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, sebagai simbol penghentian praktik-praktik yang diharamkan, dan menghapuskan jizyah karena pada saat itu semua orang akan memeluk Islam atau hidup dalam kedamaian mutlak. Kesejahteraan yang luar biasa akan muncul. Digambarkan bahwa seekor singa akan merumput bersama unta, macan tutul bersama sapi, dan serigala bersama domba. Anak-anak kecil akan bermain dengan ular berbisa tanpa merasa takut karena racun dan kebencian telah dicabut dari hati makhluk hidup. Bumi akan mengeluarkan seluruh keberkahannya. Satu buah delima akan cukup untuk mengenyangkan sekelompok orang, dan kulitnya bisa digunakan untuk bernaung. Kebencian, permusuhan, dan rasa iri akan hilang dari hati manusia. Dunia benar-benar menjadi gambaran surga di bumi, sebelum akhirnya angin lembut dari arah Yaman bertiup untuk mencabut nyawa orang-orang beriman dengan halus, menyisakan manusia-manusia terburuk yang akan mengalami kiamat yang sesungguhnya. Penutup, sebuah pelajaran abadi. Sejarah Dajjal dari bab 1 hingga bab 5 bukan sekadar dongeng tentang monster dan pahlawan. Ia adalah alegori dan realitas tentang perjuangan antara Al-Haq, kebenaran, dan Al-Batil, kebatilan. Dajjal adalah personifikasi dari materialisme buta, manipulasi informasi, dan ketuhanan palsu yang seringkali kita temui dalam bentuk-bentuk
yang lebih halus di zaman sekarang. Kematian Dajjal di gerbang Lut menjadi pengingat bagi setiap generasi bahwa sesakti apapun kejahatan, ia membawa benih kehancurannya sendiri. Kebenaran mungkin tampak tersudut, terdesak hingga ke dinding-dinding Baitul Maqdis, namun ia tidak akan pernah padam. Pada akhirnya, cahaya akan selalu menang atas kegelapan, dan sejarah akan selalu berpihak pada mereka yang memiliki dua mata, mata akal dan mata iman, untuk melihat kebenaran di balik kabut fitnah.